Lanjutan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan tentang nilai keyakinan dan pencarian kebenaran agama. Nah, akhirnya ketemulah sebuah agama yang dimana nilai bobot ilmiah dan keterangannya sesuai dengan rumus ilmiah dan lengkap gitu loh. Contohnya agama Islam, ada rukun iman, ada rukun Islam lengkap. Ada rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Ya tahu lah itu. Rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, ya kan, qadar. Lalu rukun Islamnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bagi yang mampu. Nah, kata-kata rumus dalam Islam inilah yang membuat saya lebih intens mendalami. Karena apa? Karena konsepnya ini jelas, Tuhannya jelas, sebutannya Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surat Al-Imran. Lalu ada di surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebutan Allah itu ada juga menyatakan dirinya aku Allah. Jadi ada di surat berapa itu? Nah, itu yang lebih ahli nanti saya komen. Nah, terus Bismillahirrahmanirrahim, sebutan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah sebagai dirinya Tuhan yang menyebut dirinya sendiri sebagai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Nah, tidak ada dalam kitab-kitab yang lain, keyakinan yang lain secara jelas menyebut itu ya. Jadi sebutan langsung Allah, terus ada malaikat, ada nabi, ada kitab, ada umat, itu jelas di dalam Islam. Enggak bingungi, enggak muter-muter tak karuan yang adanya dewa inilah, dewa itulah, Tuhan inilah, Tuhan itu. Ya maaf loh, ini perjalanan saya pribadi ya. Lalu terus dalam Islam sendiri itu konsep peribadatannya jelas. Sholat, konsep sholat, sebelum sholat wudu ada adab untuk mempelajari fikihnya, ada pemahaman usul fikihnya, ya. Jadi belajar dengan ulama-ulama dari sampai tabiin sampai sahabat sampai jalur ke nabi. Nah, sedangkan yang lainnya itu sudah kabur, belajarnya di ini subjektif sekali gitu loh. Tapi ini masih runtut tertata sampai sekarang. Nah, itulah sebuah agama. Akhirnya saya mendalami itu sebisa saya dan semampu saya. Jadi nilai kurang dan lebihnya ya hasilnya saya lakukan secara pribadi, dan alhamdulillah itu membuat nyaman gitu loh. Adapun bahasan di luar sana banyak yang menilai tasawuf ini, torekot ini, perpecahan antara torekot ini, keluar ini, tasawuf ini, nah, sampai ada katanya kaum abangan, kaum putihan, kaum abu-abu. Nah, politik sebenarnya itu kalau sudah masuk politik sudah sulit. Nah, jadi sekarang kalau kita membahas sebuah keyakinan pribadi itu memang harus dari jalan hati nurani dan akal pikiran kita, menanyakan mana sih yang benar. Kok ada seperti ini, kok ada banyak agama, banyak keyakinan, banyak candi-candi masa lalu dan leluhur masa lalu konsepnya itu juga bagus sebenarnya. Cuman yang tidak jelas menurut saya itu adalah konsep nama ketuhanannya. Nama ketuhanannya masih Tangkeno Pinoyo. Artinya apa itu Tuhan? Memang dalam Al-Quran sendiri itu Tuhan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa disentuh, tidak apa. Adapun dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu bahwasanya menyebut dirinya aku lebih dekat dengan urat leher. Sebenarnya itu adalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang perlu penjelasan secara filosofis, makna sih filosofis dalam itu, bukan secara letterlek ataupun apalagi dengan ayat-ayat bahwasanya aku
bersemayam di atas ars. Itu ayat-ayat mutasyabihat yang perlu dibahas dari banyak disiplin ilmu, usul fikih, ilmu tauhid sendiri, ilmu tasawuf, falsafah sendiri, falsafah tauhid namanya ilmu kalam. Nah itu ilmu kalam banyak lagi cabangnya lagi mempelajari itu. Enggak sesederhana orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita ini dari percikan atau ruh, aku tiupkan ruh, terus kita mengaku-ngaku wahdatul wujud. Nah, Tuhan menyawiji dengan kita. Oh, enggak seperti itu. Kita ini makhluk baru diciptakan, dilahirkan, ya kan? Hidup di dunia perlu makan, terus mati atau sakit mati, ya. Terus berlogika lagi orang-orang yang keyakinan itu gini loh, yang mati kan fisik kita, ruh kita kan abadi loh. Ruh itu jasad yang halus, dia juga masih bernapas, membutuhkan napas untuk hidup. Hati-hati, jadi jangan tertipu oleh rayuan setan atau penyakit wahan yang ditiupkan setan wahan itu. Jadi setan itu siapa juga. Nah, ada yang bahas setan itu adalah nafsu manusia sendiri, ada yang menganggap makhluk tersendiri. Kalau dalam Al-Quran semua jelas, ada sisi makhluk sendiri, ada sifat makhluk sendiri. Jadi kelanjutannya nanti atau banyak dibahas di YouTube channel lain. Ini hanyalah pengalaman saya pribadi menemukan titik mana yang benar, artinya agama yang lurus bagaimana. Nah, tinggal kita menjalaninya semampu kita. Oke. Assalamualaikum